Mbak Erin, Iya Manur. aku Apa tuh kemarin kabar? lihat kemarin lihat ada simbol AI. Wah, itu keren banget tuh. AI. Erin Insight. Beda tipis dengan IA ya, Dari betul. AI itu sebenarnya simbol itu lahir dari apa sih, Mbak Erin? Kok bisa kepikir gitu loh, bikin Erin Insight itu kayak gimana gitu? Ah, Oke Manur, jadi awalnya mungkin karena saya mencoba untuk memahami diri saya itu lewat human design. Oh, jadi Erin Insight ini tadi, sorry aku potong ya. Human design. Nah, ini menarik nih. Human design itu apa, Mbak? Maksudnya? Nah, human design itu untuk menganalisa potensi-potensi kita tuh apa, terus kemudian kelemahan kita apa, sehingga dari situ kita bisa fokus ke hal-hal potensi yang harus kita kembangkan, Mbak Nur. Dan ini aku ngerasa manfaat banget buat aku setelah aku mempelajari diriku sendiri ya. Awalnya dari memulai belajar dari personality, kemudian aku kembangkan dengan ngulik tentang human design. Ternyata banyak sekali perubahan hidup yang aku rasakan. Jadi begitu aku memahami nih, misal ternyata aku punya kelebihan memiliki ide-ide cemerlang karena kebetulan cakra aku ini di kepala dan ajna itu kan nyala. Dari situ ternyata lahir insight. Nah, aku merasa kemarin sempet nih sama guru aku tuh dideduksi namanya. Siapa gurunya? Pak Arif RH. Jadi kita dideduksi nih Mbak Nur. Oke. Mungkin karena kita kan udah setahun ya punya komunitas grup yang memang kita saling berinteraksi, dan di situ kita diarahkan terus sama guru kita. Mungkin gemes beliau itu. Ini Erin kok nggak gerak-gerak, nggak tahu spesialnya apa. Akhirnya beliau itu mencoba untuk membantu mendeduksi. Ini kamu tuh misal nih selama ini apa sih dalam hidup ini yang banyak kamu sudah mencapai, ketercapaian kamu gitu ya. Misal dari sisi yang terlihat langsung oleh mata yang melihat itu, kok Erin orangnya, mungkin di sisi lain karena saya tuh melankolis ya, perfeksionis, kok Erin itu bisa berubah total banyak sekali Mbak Nur. Dari mulai penampilan yang dulu dengan yang sekarang tuh jauh beda. Nah dari situ kan bisa dikulik nih, berarti pengelolaan stres mungkin sudah menguasai. Nah itu terus terang memang sih dari dulunya yang aku overthinking, kemudian aku insecure akut nih. Nah begitu aku belajar human design, belajar banyak pengembangan diri, itu berubahlah banyak perubahan yang aku rasakan. gitu. Nah itu salah satu pentingnya kita mempelajari human design Mbak Nur. Sorry Mbak, aku jadi tertarik nih untuk bertanya. Human design ini kan banyak ya, maksudnya mungkin orang-orang lain atau trainer lain yang dia bisa memberikan ya pengetahuan itu gitu ya. Ada nggak sih orang-orang yang sudah belajar human design sama Mbak Erin dan bagaimana respon mereka? Oh ya banyak ya awalnya. Ini sebenarnya juga aku sih nggak pernah belajar human design yang memang masternya nih Mbak. Menurut saya nggak tahu pencipta human design itu siapa. Tapi intinya sih ada satu kelas grup apa namanya, grup pengembangan diri juga lah. Di situ itu salah satu bonusnya tuh kita diajarin tentang bagaimana menganalisa diri kita sendiri. Dari situ, nah itulah pentingnya sekarang AI Mbak Nur, chat GPT itu ya sangat membantu. Aku tuh orangnya kan penasaranan ya, dikit-dikit cari di di chat GPT. Dari situ terus aku ngulik banget, dari mulai apa sih tipe energi dan lain-lain. Akhirnya tanpa disengaja tuh aku juga mencoba untuk orang-orang sekitar tuh aku baca juga, aku analisa gitu. Termasuk Bandur kan pernah aku analisa, dan ternyata responnya mereka tuh puas karena yang aku analisa tuh lumayan dalam ternyata. Oh bagus juga kok ini cara menganalisanya. Dari situ kemudian aku semakin pede bahwa ternyata human design ini bisa menjadi salah satu tools bagi kita untuk menemukan diri kita. Nah ya udah lumayan banyak sih Mbak Nur kalau yang minta dianalisa. Dengan kalimat ternyata human design ini menjadi tools untuk menemukan diri kita. Betul. Artinya ini penting ya, maksudnya penting ya banget. bisa dibilang setiap orang itu mungkin butuh pengetahuan itu ya. Tapi mulai di usia berapa sih Mbak Erin bisa Apa kita tuh? baca human design-nya dan orang itu bisa yuk
ketika kamu paham hasil seperti ini coba praktekin itu dimulai di usia berapa? Sebenarnya untuk dibacanya itu kan karena dasar yang dipakai untuk membaca itu adalah dari tanggal lahir, terus tempat lahir, kemudian jam nih. Jam itu sangat penting banget Mbak Nur. Kemarin ada kan ya guru kita aja lah kita sebut ya. Ternyata ada 2 versi beliau itu, satu berdasarkan akta, satunya lagi berdasarkan info dari ayahnya. Dan beda banget hasilnya kalau jamnya nggak akurat Mbak Nur. Itu seakurat itu, sedetail itu kalau human design. Kalau mungkin tools lain kan cukup dengan nama dan tanggal lahir ya. Tapi ternyata kalau human design itu lebih kepada lebih detail ke jam lahirnya juga. Artinya nih emak-emak yang lahirin ini kudu ingat ya, betul. ya. Nah itu bisa Mbak kalau secara dibaca itu dari mulai dia bayi pun penting kan, karena kan akhirnya kita bisa mengarahkan, oh anakku ini tipikalnya begini, jadi nanti aku arahinnya minta misal jadi pengusaha atau lebih ke apa ya, sesuai dengan jiwanya lah yang terbaca dari human design-nya. Nah kemarin tuh ada Mbak Nur salah satu ibu-ibu yang ingin dianalisa tapi bukan buat dirinya tapi buat anaknya. Dia bilang bisa nggak sih kalau nggak orangnya langsung yang dianalisa tapi melalui aku supaya aku tahu anakku ini soalnya sangat pencemas gitu loh Mbak Nur. Jadi sampai ke setiap dia punya persoalan saking apa besarnya sifat cemasnya itu, dia selalu ke psikolog. Dikit-dikit ke psikolog, makanya ibunya resah. Akhirnya beliau nanya, Mbak bisa nggak sih kalau anak aku ini aku analisa lewat Mbak? Oh bisa banget, karena dengan begitu kan orang tua memahami, akhirnya dia tahu cara bagaimana mengatasi anaknya gitu kan. Oh, nah oke, kita balik lagi ke Erin Insight-nya tadi Mbak. Nah jadi outputnya dari Erin Insight ini nanti apa Mbak? Untuk pelatihannya ya? Ya, untuk kelasnya. Untuk kelasnya itu Mbak, kemungkinan ini aku lakukan tuh terbatas ya, private ya, mungkin sekitar 5 orang misal kalau sudah terkumpul, karena biar lebih intens ya perhatiannya ke peserta. Di situ tuh nanti awalnya kita ajak peserta untuk menganalisa dirinya supaya langsung ketahuan nih potensinya apa, kemudian kelemahannya di mana, sehingga fokus dia ke depan mengarahkan hidupnya itu lebih kepada potensinya itu Mbak Nur, potensinya apa. Jadi inti 2 poin dari Erin Insight itu adalah penjernihan emosi atau emotional clarity dan mengarahkan pengalaman hidup sebagai sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi kita. 2 itu. Nah, kita identifikasi kekuatannya, terus kecenderungannya seperti apa, tipe energinya apa, sehingga nanti dia paham aku harus kemana, aku harus jadi apa, karena dari human design itu juga ketahuan nih Mbak Nur profesi apa yang pas gitu. Wow, iya. menarik. Apa sih sumber uang yang bisa didapat dengan sangat meningkat ketika dia menjadi profesi apa contohnya. Ada orang itu ternyata punya apa ya, spesialis masing-masing nih, pantas jadi dokter kah, pantas jadi content creator, jadi artis, itu ada di human design, semuanya dibahas. Menarik banget ini. Jadi kalau misalkan mau ikut kelas private ya Mbak Erin ini nanti kontaknya kemana nih? Boleh nanti dicantum, bisa juga Mbak Nur kan manajer saya Mbak Nur. Nanti kita atur iya. Gimana nih? Oke Mbak Erin, terima kasih nih buat waktunya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelas Mbak Erin bisa langsung DM aja ya atau WA aja kontak di bawah ini. See you, sampai ketemu. Makasih.